Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, dan Salam Kebajikan. Halo teman-teman, saya Amelia dari PMR Wira SMA Negeri 1 Sokaraja. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai luka bakar. Teman-teman pasti sudah pernah menjumpai tentang luka bakar atau sudah pernah mengalami kasus-kasus luka bakar. Sekarang, yuk kita simak lebih lanjut mengenai luka bakar. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan penanganan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah memastikan keadaan penolong, orang lain, dan juga korban harus dipastikan aman. Yang kedua adalah memakai APD lengkap, seperti masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan lateks. Selanjutnya, harus memperkenalkan diri kepada korban. Selanjutnya, kita harus memastikan kronologi awalnya. Setelah itu, kita harus meminta bantuan kepada orang dewasa dan memanggil ambulans dengan cara langkah selanjutnya yaitu mengecek respon korban dengan tingkatan respon awas, respon suara, respon nyeri, dan tidak respon. Mbak, apakah ada respon? Jika terdapat respon pada korban, dekati korban, memperkenalkan diri, tanyakan posisi nyaman, dan tanyakan keluhan utama. Teman-teman, jangan lupa ya, setelah menemukan keluhan utama pada korban, tanyakan kompak, keluhan, obat, makanan, penyakit, alergi, dan kronologi. Setelah itu, lakukan cek tanda-tanda vital kepada korban dengan memperhatikan frekuensi dan kualitas nafas, nadi, suhu, dan WPK. Setelah mengecek tanda-tanda vital korban, lakukan cek fisik secara sistematis dari atas kepala sampai ujung kaki dengan memperhatikan perubahan bentuk, luka, nyeri, dan juga bengkak. Setelah dilakukan cek fisik, pada alat gerak, minta korban untuk menggerakkan tangan dan kakinya. Setelah dilakukan cek fisik, jika ada keluhan lain pada korban, maka segera tangani. Jika tidak, maka lakukan cek berkala dengan mengecek respon korban kembali. Mbak, gimana sekarang perasaannya? Apakah sudah merasa nyaman? Tanyakan keluhan lain pada korban. Apakah ada keluhan lagi yang dirasakan lagi? Jika tidak ada, maka lakukan cek tanda-tanda vital secara berkala. Setelah itu, cek penata laksanaan. Apakah penanganan yang dilakukan sudah aman? Jika sudah aman, maka lakukan evakuasi dan mobilisasi. Langkah selanjutnya yaitu pelaporan dengan memperhatikan dan yang terakhir adalah jangan lupa teman-teman untuk melepas APD dan membersihkan APD serta memakai APD kembali yaitu masker yang bersih. Setelah itu, lakukan sterilisasi diri dengan cuci tangan sesuai prosedur. Teman-teman, luka bakar adalah semua cedera yang disebabkan oleh suhu yang tinggi. Nah, pengelompokan luka bakar sering dijumpai oleh penyebabnya yaitu sumber panas. Berdasarkan sumber panasnya, luka bakar yang pertama adalah luka bakar berdasarkan termal atau suhu di atas 60 derajat Celcius. Selanjutnya, luka bakar berdasarkan kimia, seperti contohnya asam kuat, basa kuat, dan soda api.
Yang ketiga, luka bakar berdasarkan listrik. Contohnya, listrik rumah tangga dan kilat. Yang keempat, luka bakar berdasarkan radiasi. Contohnya, sinar matahari, sinar ultraviolet, dan bahan radioaktif. Nah, untuk pengelompokan luka bakarnya sendiri akan dijelaskan oleh Putri. Sebelum kita mempelajari penggolongan luka bakar, kita harus paham nih bahwa kulit kita memiliki jaringan penampang, yaitu ada jaringan epidermis, dermis, jaringan bawah kulit, syaraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Berdasarkan lapisan kulitnya, luka bakar dibagi menjadi 3. Yang pertama, luka bakar derajat 1. Luka bakar derajat 1 hanya meliputi bagian atas kulit saja, yaitu kulit ari dan epidermis. Luka bakar ini ditandai oleh kemerahan atau bahkan bengkak pada bagian yang terkena. Penanganan luka bakar derajat 1. Pertama-tama, aliri bagian luka menggunakan air mengalir terus-menerus selama 10-20 menit. Olesi luka bakar menggunakan salep bioplaseton. Hindari penggunaan mentega, odol, oli, kecap, kopi, dan kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan. Luka bakar yang kedua adalah luka bakar derajat 2, yang meliputi kulit luar yang rusak dan lapisan di bawahnya yang terganggu. Luka bakar ini adalah luka bakar yang paling sakit. Ditandai oleh munculnya gelembung berisi air, kulit kemerahan, putih, lembab, dan rusak. Ini adalah luka bakar yang sering terjadi di rumah tangga. Derajat 2. Yang harus kita lakukan pertama-tama adalah aliri air 10-20 menit. Turn into the worst of that. Held on to every broken spot. I wish I Pakaian dan never pakaian told you yang why. jika ada, kumpul sekitarnya dan jangan memaksa untuk melepaskannya. Oleskan kulit di belakang tempat luka bakar, jangan memecahkan kulit kemudian tutup luka bakar menggunakan bekas dengan steril dan cari buangkan. Jangan gunakan mentega, odol, oli, kecap, kopi, dan es pada luka bakar. Rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Luka bakar yang ketiga adalah luka bakar derajat 3. Luka bakar ini adalah luka bakar yang paling berat. Ditandai oleh kulit yang mengelupas dan pucat, putih, hitam, dan gosong. Diikuti oleh kulit yang mati rasa akibat kerusakan syaraf.
Jadi, yang nyeri bagian sekitarnya saja. Berbeda dengan derajat 1 dan 2. Derajat 3 tidak memiliki nyeri. Perlu kita ingat bahwa luka derajat 3 selalu dikelilingi oleh derajat yang paling rendah. Contohnya, pada saat kita terkena luka bakar derajat 3 dan dikelilingi oleh luka bakar derajat 1 dan 2. Penanganan luka bakar derajat 3. Pertama-tama, aliri bagian luka menggunakan air mengalir secara terus-menerus selama 10-20 menit. Selanjutnya, olesi luka bakar menggunakan salep bioplasenton. Hindari penggunaan mentega, odol, oli, kecap, kopi. Terakhir, balut luka menggunakan balut longgar dan menggunakan mitela bila diperlukan. Selanjutnya, rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Teman-teman, penggolongan luka bakar tidak hanya digolongkan berdasarkan sumbernya. Ada juga penggolongan luka bakar khusus. Penggolongan luka bakar khusus yang pertama adalah luka bakar kimia yang disebabkan oleh percobaan kimia. Penggolongan luka bakar khusus yang kedua yaitu luka bakar listrik yang disebabkan oleh arus listrik. Yang ketiga, penggolongan luka bakar khusus yaitu luka bakar inhalasi yang disebabkan oleh racun akibat menghirup asap atau udara yang panas. Teman-teman, apa kalian tahu ada beberapa mitos yang sudah beredar luas di masyarakat loh? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengoleskan luka menggunakan pasta gigi. Pernyataan ini adalah mitos ya teman-teman, karena di dalam pasta gigi terdapat kandungan sodium fluorid yang akan menimbulkan atau membuat inflamasi pada luka bakar. Yang kedua adalah mengoleskan luka menggunakan es batu. Walaupun benar es batu dapat meredakan rasa panas, tetapi ini adalah mitos, karena hal itu dapat memperburuk kerusakan jaringan. Yang ketiga yaitu memecahkan gelembung luka. Teman-teman jangan sekali-kali untuk memecahkan gelembung luka karena gelembung tersebut memiliki fungsi untuk melindungi luka dari infeksi. Dan yang terakhir adalah membiarkan luka dalam keadaan terbuka. Orang-orang mengatakan jika luka dibuka agar cepat kering, tapi ingat, itu adalah mitos yang fatal karena hal tersebut dapat menimbulkan infeksi. Jadi sebaiknya kita membalutnya menggunakan wound dressing agar pemulihannya tetap terjaga. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari jika kita terkena luka bakar. Jangan sampai penanganan yang kita lakukan malah menambah parah luka bakar kita. Tapi ingat ya, apabila penanganan luka bakar yang kita lakukan terlalu parah, segera minta bantuan dokter. Teman-teman juga jangan lupa untuk tetap memperdalam ilmu pertolongan pertama agar dapat bermanfaat untuk sesama. Bekerja praktis, bersifat humanis. Salam sehat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.